Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah waba'du. Sahabat santri RP, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, di video sebelumnya saya membahas tentang tahlil. Kesalahan tahlil dalam artian bukan ritualnya, bukan amaliyahnya, ataupun bukan zikirnya, bukan bacaan yasin dalam tahlilnya itu, ataupun kegiatannya. Akan tetapi yang kemarin saya bilang kesalahan itu dari segi subjeknya atau dari segi individunya atau pelaku atau orang yang melakukan tahlil, terutama kemarin yang saya soroti yaitu di sohibul bait atau sohibul musibah, ketika ada dalam keadaan mendapatkan musibah atau keluarga yang tiada. Nah, kemarin sudah kita bahas dan saya buat judulnya seperti itu. Banyak kritikan dari kawan-kawan yang sudah melihat judulnya bro itu sangat mencolok sekali, bagi orang bisa membuat salah pemahaman. Nah, ya ini mohon maaf, memang judul saya buat seperti itu bro. Jadi judulnya memang saya buat seperti itu. Saya pengen lihat reaksi orang yang pro dengan tahlil itu, mau nggak dia lihat video dengan seperti itu. Karena yang jelas ilmu itu bukan hanya dari judulnya gitu. Kalau jenengan itu melihat kitab, apakah hanya melihat judul kemudian sudah tahu isinya seperti apa? Kan tidak gitu loh. Pasti harus melihat dari lembar per lembar kitabnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi memang sengaja judul saya buat seperti itu dan sudah saya jelaskan di penjelasan di bawahnya. Nah, kalau yang sudah melihat video saya tentu tahu subjek yang saya tuju itu siapa, ataupun apa yang menjadi fokus perbincangan saya waktu itu. Nah, untuk kali ini saya tetap melanjutkan tentang masalah tahlil, karena ya ini tetap saya awali dengan tahlil itu tidak salah kegiatannya, tidak salah zikirnya, tidak salah untuk ukhuwahnya, untuk kebaikannya, mengirim doa kasih sayang kita terhadap yang sudah tidak ada. Ini memang tidak ada salahnya sama sekali. Hanya saja yang memang saya ingin soroti beberapa, yaitu realita yang terdapat atau yang dilakukan oleh orang-orang ini. Ya terkadang ini tidak kesalahan, hanya saja kadang kurang etis. Nah seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan ini ya harusnya nggak seperti itu. Nah ini yang saya pengen kritiki. Ini amaliyah kita, amaliyah Nahdlatul Ulama, amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, yang memang diwariskan oleh turun-temurun oleh para alim ulama kita, oleh kiai-kiai kita. Akan tetapi jangan kok mentang-mentang ini sudah diwariskan ulama kita terus kita sudah merasa paling benar. Nah, amaliyahnya benar ya. Saya titik beratkan di sini. Amaliyahnya benar, amaliyahnya tidak ada kesalahan, akan tetapi subjek atau pelakunya yang terkadang masih melakukan kesalahan. Ada campur tangan yang tidak pas, ataupun ada kegiatan yang memang dilakukan yang itu tidak perlu dilakukan dalam hal kegiatan kirim doa atau tahlilan tersebut. Nah, ini yang pertama. Ini untuk pelakunya. Yang jelas ini yang fatal seperti ini. Orang itu kalau diundang tahlilan senang, dia datang dan dia senang di situ, tapi mohon maaf, orangnya belum melakukan sholat. Seperti contoh gini yang sering terjadi. Undangan habis maghrib. Nah, baru maghrib dia sudah datang gitu. Ya, makanya ada pertanyaan, dia sudah sholat atau belum? Gitu. Itu seperti itu. Mereka menganggap cukup dengan tahlil, tidak melakukan sholat. Nah, bro, yang wajib itu sholat, gitu loh. Sholatnya yang wajib sholat ya. Maksudnya sholat itu dikerjakan dulu. Jangan terus sudah tahlilan, sudah ngaji, baca yasin, kemudian sholatnya tidak pernah, jangan itu. Terus biasanya kalau yang maghrib itu sampai isya, sampai rumah ya dia tidak sholat isya. Nah seperti ini yang salahnya seperti ini. Jadi tahlilan itu amaliyah sebagai tambahan kita seorang ahlus sunnah yang mengikuti para ulama. Itu bukan hal yang wajib, ini sunnah. Nah, ini sunnah, kalau saya bilang ini sunnah. Karena yang pokok itu tetap sholat 5 waktu itu harus dilaksanakan. Itu yang pertama.
Jangan hanya karena tahlil sampai melupakan sholat, hanya karena tahlilan acara kirim doa, acara yasinan, terus tidak melakukan sholat. Jangan ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau ini yang kedua saya bilang, kalau dibilang sah tidak, tapi ya kurang etis lah. Kurang etisnya begini, ketika orang tahlilan, orang lagi ritual dilakukan, ada yang tidur. Nah, ada yang tidur, bangun-bangun ketika hidangan makanan sudah di depan mata, tinggal makan kemudian bangun gitu. Kalau saya bilang kenapa tidak dosa, ya tidak dosa karena duduk-duduk bareng di majelis zikir, yang tidak ikut zikir, yang tidur pun tetap mendapatkan pahala. Hanya saja kalau dilihat orang ya kurang etis. Kenapa kurang etis? Lihat kiainya, lihat roisnya, dia ngotot, dia mengeluarkan suara berzikir baca Quran, kok dia tidur seenaknya sendiri, itu kan kurang etis, kurang sopan lah kalau saya bilang seperti itu. Nah, ini bagi yang suka tidur, ya mohonlah ketika itu jangan tidur. Ya kalau mau tidur sebelum mulai lah, kalau memang bisa silahkan tidur itu. Dan anehnya itu kalau ketika sudah hidangan dikeluarkan, apa yang menjadi penghormatan dari tuan rumah sudah dikeluarkan, itu justru bangun ngobrol banter banget, itu suaranya keras banget. Nah, ini yang realitas seperti itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga gini, banyak yang berpikir tahlilan itu hanya makanan, ya. Tahlilan atau yasinan atau rutinan itu hanya makanan. Ini yang sangat miris sekali. Ini terkait tadi masih dengan yang video kemarin dengan Sohibul Musibah atau Sohibul Bed. Itu hanya karena sudah menyediakan makanan merasa cukup terus mereka tidak ikut. Ini untuk Sohibul Bed. Ini kesalahan menurut saya. Nah, untuk jamaahnya ini juga kesalahan. Kadang seperti ini. Ayo mangkat atau ayo kita berangkat untuk tahlilan gitu. Wah, males lah, warak aku. Nah, males lah, saya sudah kenyang. Lah, emang intinya tahlilan itu makan toh? Intinya tahlilan itu bukan dimakannya, gitu loh. Tapi di mendoakannya, ngajinya. Kalaupun diberikan penghormatan dari tuan rumah, diberikan makanan, ya kita terima. Kalaupun tidak, ya jangan kok terus kita minta. Atau seperti ini biasanya yang terjadi ini kalau untuk di acara yang rutin biasanya malam Jumat. Ini biasanya sangat memewah-mewahkan sehingga orang yang tidak mampu mereka akhirnya malu untuk narik jatah giliran, menarik jatah giliran untuk acara yasinan itu. Nah, jangan dimewah-mewahkan lah, yang jelas disediakan air minum, air putih ataupun air teh aja sudah alhamdulillah. Tidak usah terlalu dimewah-mewahkan, dan ini mohon diberikan pengertian kepada masyarakat. Ya, diberikan pengertian kepada masyarakat bahwasanya tidak perlu bermewah-mewah, cukup semampunya saja. Yang penting acara rutin itu tetap istiqomah dijalankan. Yang malam Jumat tetap dilakukan terus. Malam Jumat kita baca yasin, kita tahlil, kita zikir bareng-bareng. Nah, itu bagus. Nah, yang seperti itu. Nah, itu terkait dengan beberapa hal tadi yang masih dalam kegiatan atau rutinitas kita sebagai seorang Nahdlatul Ulama yang biasanya melakukan tahlilan. Ini nanti juga akan saya kemas, judulnya mungkin agak nyeleneh ya, mohon maaf. Memang ya seperti itu, saya hanya pengen lihat reaksi orang ketika melihat ini, apakah hanya dilihat thumbnail dan judulnya saja tanpa melihat keterangan di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang saya soroti, ini seperti ini. Kalau biasanya di adat itu adalah harus menyediakan makanan ini. Kalau untuk acaranya seperti ini, nah dia tidak memperhatikan amaliyahnya, tapi memperhatikan budayanya, gitu loh. Dan dia tuh memaksakan yang seperti itu harus ada ini, kalau nggak seperti ini nggak sah. Dibuatkan apem, kalau nggak dibuatkan apem nanti nggak diterima doanya. Tidak. Apem atau enggak apem atau yang lain makanan apapun itu bukan menjamin doa itu diterima. Nah, yaitu doa kita yang kita panjatkan itulah yang akan diterima. Zikir kita, tawasul kita yang mengantarkan itu yang nerima, bukan karena makanannya. Kalau untuk makanan itu penghormatan. Kalaupun ada yang mengatakan harus ada ini budaya yang dulu, dan ini kalau memang nggak bisa ya jangan dipaksakan sehingga memberatkan umat. Kalau sudah memberatkan, pada akhirnya ketika ada acara seperti itu dia akan minder kalau tidak bisa melakukan itu, dan akhirnya dia tidak mau melakukan itu.
Nah ini kalau yang sudah seperti itu nanti membuka celah-celah di antara kaum Khawarij, kaum Wahabi yang selalu mengambil jamaah itu, kemudian dia masukkan doktrin menyalah-nyalahkan seperti itu. Nah kalau saya sendiri kemarin disalahkan karena judul Anda itu Wahabi, ya monggo silahkan kalau memang disalahkan. Toh buktinya saya juga bukan Wahabi, saya masih orang NU, saya juga melakukan yasinan, saya juga melakukan tahlilan. Nah ini video yang saya buat khusus masih melanjutkan tentang tahlilan, kesalahan orang ataupun subjek dalam melakukan acara kirim doa atau tahlilan tadi. Saya tentu tidak pernah menyalahkan acaranya, karena saya pribadi juga melakukan acara itu dan rutin tiap malam Kamis di sini ada, malam Jumat juga ada, malam Rabu ada, malam Minggu ada, karena satu desa itu RT-nya masing-masing. Nah, dan kadang roisnya itu bergantian malamnya, makanya mereka memilih malam-malam yang roisnya itu bisa kosong dan itu bisa menjadi rois di jamaah situ. Nah ini yang saya sampaikan di video ini, mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita semua, terutama bagi saya pribadi. Saya bukan orang yang pintar, tapi saya hanya mengajak, karena kalau amalia-amalia seperti ini tidak kita yang melakukan, tidak kita yang ajak-ajak, mau siapa lagi? Apakah semua orang mau berhenti mengamalkan amalan yang seperti ini? Jangan. Dari kita yang tetap melakukan, dan kita juga mengajak demi melestarikan, juga untuk melanjutkan ke generasi berikutnya. Kita kenalkan ke anak-anak kita, ke generasi berikutnya, agar amalia-amalia seperti ini tetap berjalan seperti ini. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.